Richard Ramirez, nama yang membuat orang Los Angeles dan San Francisco tidak bisa tidur nyenyak. Richard Ramirez, the Night Stalker. Los Angeles police today added more killings to those already linked with the murderer called the Night Stalker. Patrols and warned residents to lock their doors and windows and increase indoor lighting. Let's get everyone mobilized together for self-defense. Who wants to be next? I don't. No one else does. With his final vicious assault on a mission the lengthy history of traffic. 911, what's your emergency? Richard Ramirez, nama yang membuat orang Los Angeles dan San Francisco tidak bisa tidur nyenyak. Dia dijuluki The Night Stalker hanya untuk meninggalkan jejak horor paling brutal. Yang membuatnya begitu ditakuti bukan sekadar jumlah korban, tapi cara kejam dan acaknya memilih mangsa. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang benar-benar merasa aman. Richard lahir pada tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas. Anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya, Julian Ramirez, seorang buruh kereta imigran Meksiko yang temperamen dan sering melampiaskan kemarahan dengan kekerasan di rumah. Sejak kecil, Richard lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, mencoba menghindar dari kemarahan sang ayah. Tapi pelariannya justru membawanya ke pengaruh yang jauh lebih gelap. Sepupunya, Miguel Mike Ramirez, seorang veteran perang Vietnam, sering membanggakan dirinya sebagai tentara. Tapi yang ia tunjukkan kepada Richard bukanlah cerita kepahlawanan, melainkan foto-foto mengerikan perempuan Vietnam yang diperkaos, mayat yang hancur, dan adegan penyiksaan. Untuk anak yang baru menginjak usia belasan tahun, pemandangan ini bukan sekedar menakutkan, tapi menghancurkan cara pandangnya terhadap manusia dan hidup itu sendiri. Mike tidak berhenti pada cerita. Ia mengajarkan Richard beberapa keterampilan militer dan cara bersikap di jalanan. Dan Richard menyaksikan langsung suatu kebrutalan keluarga. Ketika remaja, ia melihat sepupunya menembak istrinya. Peristiwa-peristiwa seperti foto perang, cerita kekerasan, dan adegan pembunuhan membentuk obsesinya pada kekerasan. Seolah trauma belum cukup, pada usia kecil, Richard juga mengalami cedera kepala berulang akibat kecelakaan, jatuh dari ayunan sampai tak sadarkan diri, lalu insiden lain yang menyebabkan kejang-kejang. Banyak psikolog kemudian percaya luka pada otak bagian temporal berkontribusi pada kecenderungan agresif dan perilaku antisosial yang muncul kemudian. Di usia remaja, ia mulai tidur di kuburan, katanya, untuk mencari ketenangan. Namun di balik itu, dia semakin tenggelam dalam obsesi akan kematian, seks, dan iblis. Setelah semua trauma dan pengaruh buruk itu, Richard memasuki masa remaja dengan arah hidup yang semakin gelap. Ia tidak menemukan pegangan dalam keluarga. Sekolah pun gagal menjadi tempat pelarian. Maka ia mencari dunia baru, dan dunia itu ditemukannya di jalanan. Sekitar pertengahan tahun 1970-an, saat usianya menginjak 13-15 tahun, Richard mulai berkenalan dengan narkoba. Zat-zat ini seolah menjadi penenang dari mimpi buruk masa kecil. Tetapi sebenarnya semakin menajamkan sisi gelapnya. Ia semakin sering berhalusinasi, dikombinasikan dengan ingatan tentang foto-foto perang dari Mike. Pikirannya berubah menjadi laboratorium horor yang terus mengendap di kepalanya. Musik juga menjadi bagian besar dalam pembentukan sosoknya. Richard terobsesi dengan band-band metal, terutama yang liriknya penuh dengan simbol kematian, pemberontakan, dan satanisme. Ia mulai membicarakan iblis dan memuja kegelapan bukan sekadar gaya, tapi sebagai identitas. Simbol pentagram mulai ia coretkan di buku catatannya. Secara paralel, dia juga mulai melakukan kejahatan kecil, pencurian, perampokan rumah, dan mengintip. Semuanya seperti latihan awal sebelum ia menjadi pemburu malam. Di usia 17 tahun, Richard pindah ke California. Ini menjadi titik penting. El Paso yang penuh trauma ditinggalkannya. Tapi bukan berarti luka itu hilang. Justru di California, ia merasa bebas, tanpa ikatan keluarga, tanpa kendali, dan tanpa arah. Di sana ia bertemu dengan orang-orang dengan gaya hidup serupa, termasuk pengedar narkoba dan kriminal jalanan. Ia mulai mengasah keterampilan sebagai pencuri, mengendap masuk rumah orang, mengambil barang,
lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun bagi Richard, pencurian saja tidak cukup. Ia sudah terbiasa dengan gambaran kekerasan ekstrim sejak kecil, sehingga ide untuk melukai orang lain tumbuh semakin kuat. Pada periode ini, Richard makin tenggelam dalam obsesi satanisme. Ia percaya iblis melindunginya dari hukum, dari polisi, bahkan dari rasa takut. Keyakinan inilah yang kelak membuat terornya bukan hanya kejahatan fisik, tapi juga teror psikologis, karena dia sering meninggalkan simbol-simbol iblis di TKP. Memasuki awal 1980, Richard menyalurkan dorongan kriminalnya ke level yang lebih serius. Awalnya, ia dikenal sebagai pencuri kendaraan dan pelaku perampokan rumah. Catatan kriminalnya di Texas dan California mulai terisi dengan kasus pencurian dan pelanggaran lain, meski banyak di antaranya tidak sampai dibawa ke pengadilan karena bukti kurang lengkap. Pada periode itu, satu hal menjadi ciri khasnya, senjata improvisasi. Richard tidak selalu membawa senjata api. Ia lebih suka menggunakan apa saja yang bisa ditemukan. Pisau di dapur, palu, linggis, atau bahkan kabel listrik. Cara ini bukan hanya praktis, tapi juga menambah efek teror. Korban tidak hanya dibunuh, tapi juga dibuat merasa rumah mereka, tempat yang seharusnya paling aman, tidak lagi punya arti. Tahun 1983, Richard makin sering berada di area Los Angeles. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan jalanan di sana. Ia mulai mengintai rumah-rumah di pinggiran kota, menunggu celah saat penghuninya lengah. Beberapa pencurian dan penyerangan mulai terekam. Meski baru beberapa tahun kemudian, polisi menyadari itu adalah bagian dari pola yang sama. Maka ketika kalender bergeser ke 1984, Richard sudah sepenuhnya siap. Ia punya pengalaman mencuri, ia punya keyakinan gelap pada iblis, dan ia punya keberanian dingin untuk melangkah ke batas berikutnya, yaitu pembunuhan. Tahun itu menjadi awal resmi dari teror Night Stalker. To those already linked with the Patrols and murder warned of residents to the lock Night their Stalker. doors and The windows individual and who increase. we believe is responsible for these crimes, a man by the name of Richard Ramirez. Tanggal 28 Juni 1984 di wilayah Los Angeles, seorang perempuan berusia 79 tahun bernama Jenny Vincow ditemukan terbunuh di apartemennya. Kasus ini kemudian diidentifikasi sebagai pembunuhan pertama yang jelas-jelas dilakukan oleh Richard. Jenny tinggal sendirian. Malam itu, Richard memanjat masuk lewat jendela. Dia menggunakan pisau dapur yang diambil dari rumah korban. Dan Jenny diserang dengan brutal, ditikam berulang kali, dan tubuhnya diperlakukan secara keji. Luka-luka menunjukkan niat sadistik yang mendalam. Beberapa bulan setelah kasus Jenny, Richard tidak langsung kembali membunuh. Ia tetap melakukan pencurian, konsumsi narkoba, dan hidup berpindah-pindah. Namun bayangan peristiwa itu terus memanggilnya, dan dorongan itu akan kembali meledak pada tahun berikutnya, ketika Los Angeles menjadi panggung ketakutan massal. Awal 1985, Los Angeles masih belum sepenuhnya menyadari ancaman yang mengintai di malam hari. Tapi Richard, yang kini semakin mahir mengintai dan menargetkan korbannya, mulai menunjukkan metode yang lebih sistematis. Tidak lagi sekedar pencurian atau serangan acak, ia mulai memilih korban, merencanakan aksinya, dan meninggalkan tanda-tanda yang menimbulkan ketakutan psikologis. Ia bergerak di malam hari, sering masuk melalui jendela atau pintu belakang. Mangsanya bisa siapa saja, perempuan, pria tua, keluarga muda, tidak ada pola sosial ataupun ekonomi. Satu-satunya benang merah adalah rumah itu sepi atau penghuninya lengah. Senjatanya bervariasi, palu, pisau, linggis, atau benda yang ada di sekitar. Cara ini membuatnya sulit untuk dilacak. Kemudian pertengahan tahun 1985, Los Angeles dilanda gelombang serangan yang semakin intens. Richard Ramirez, yang kini dikenal oleh korbannya sebagai sosok gelap tanpa ampun, mulai memperluas wilayah operasinya dari Pasadena hingga San Gabriel. Serangan dilakukan dengan pola yang sama, masuk diam-diam, pilih korban yang rentan, gunakan kekerasan brutal, dan tinggalkan simbol iblis di TKP. Dan polisi mulai merasakan adanya pola, senjata improvisasi, simbol pentagram, modus masuk diam-diam, dan pilihan mangsa yang acak tapi konsisten dalam kebrutalannya. Polisi membangun profil
Pria yang familiar dengan jalanan Los Angeles, mahir mengintai dan percaya diri saat menyerang. Media lokal mulai menaikkan pemberitaan tentang pembunuhan malam dan misteri serangan rumah. Nama The Night Stalker mulai melekat dan ketakutan menyebar. Lampu tetap menyala sepanjang malam, tetangga berjaga, dan kehidupan normal terasa retak. Akhir musim panas 1985, korban terus bertambah dan penyelidikan semakin intens. Momen yang menjadi titik balik terjadi ketika warga Los Angeles mengenali wajah Richard di koran dan televisi. Mereka mengejar, menangkap, dan menahan pelaku sebelum polisi mengambil alih. Penangkapan itu terjadi pada Agustus 1985, ketika massa warga berhasil menahannya setelah mengenalinya dari foto yang beredar. Peristiwa penangkapan oleh warga inilah yang mengakhiri teror malam itu. Historis setelah ditangkap, Richard menjalani proses hukum panjang. Selama persidangan pada tahun 1989, ia menghadapi puluhan dakwaan atas pembunuhan, percobaan pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Pada 20 September 1989, Richard dinyatakan bersalah atas puluhan dakwaan tersebut, termasuk 13 pembunuhan serta sejumlah percobaan pembunuhan, serangan seksual, dan perampokan. Hukum mati bagi Richard kemudian dijatuhkan pada tahap penentuan hukuman. Vonis hukuman mati resmi diberikan pada 7 November 1989. Selama persidangan dan masa tahanan, perilaku Richard tetap menunjukkan narsisme dan kecenderungan provokatif. Ia kadang tersenyum dingin saat bukti kekejamannya dipaparkan dan memperlihatkan simbol-simbol satanis di ruang sidang. Fenomena mengejutkan mulai muncul. Sejumlah wanita mulai mengaguminya dan menulis surat. Contoh klasik hibristofilia, ketertarikan pada perilaku kekerasan yang menambah dimensi psikologis pada legenda gelapnya. Richard memang memiliki hubungan surat-menyurat dan perhatian dari beberapa wanita. Ia menikah dengan Doreen Lioy di San Quentin pada 3 Oktober 1996 setelah bertahun-tahun menerima surat dari wanita tersebut. Dan akhir hidup Richard datang pada 7 Juni 2013 akibat komplikasi limfoma saat berada di penjara San Quentin. Ia meninggal sebelum vonis mati sempat dijalankan. Dengan kematiannya, teror fisik The Night Stalker berakhir. Tetapi kisah psikologis dan ketakutan dan obsesi yang ditinggalkannya tetap hidup sebagai pengingat bahwa trauma, obsesi, dan kekerasan yang tidak terkendali bisa menciptakan monster yang nyata. Richard sudah mati, tubuhnya habis dilahap kanker, tapi jejaknya masih dipelajari, diperdebatkan, dan bahkan dipuja oleh segelintir orang sakit jiwa yang menganggap monster sebagai idola. Itulah ironi kita, masyarakat yang mengutuk kekerasan, tapi diam-diam menikmati sensasi darah dan ketakutan. Night Stalker hanyalah satu nama, sistem yang melahirkan, menonton, lalu mengabadikannya. Itulah bayangan yang sebenarnya menakutkan. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian merasa cerita ini membuka mata atau setidaknya membuat kalian berpikir ulang tentang sisi gelap manusia, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini biar lebih banyak orang sadar bahwa kejahatan bukan sekedar berita kriminal, tapi cermin dari luka dan absurditas dunia kita sendiri. Bagi kami, dukungan kalian bukan sekedar urusan angka, tapi bensin agar channel ini terus bisa berjalan.